Misalnya di dunia itu ada keadilan nggak? Kan nggak ada. Keadilan nggak ada. Tapi kita kalau pakai teknik kita seolah-olah yakin keadilan mutlak itu ada di dunia. Meskipun dunia itu tidak selalu adil. Nah, kalau kita pakai teknik seolah-olah itu bahwa dunia itu, bahwa keadilan mutlak itu ada di dunia, keyakinan itu membuat kita hidup dengan prinsip. Malah itu akhirnya, apalagi kita di satu sisi kita lihat keadilan di dunia nggak ada, tapi itu yang orang jadi idealis itu gitu. Dia jadi seorang idealis karena seolah-olahnya, atau dia menjadi seorang realis. Kalau seorang realis, keadilan nggak mutlak di dunia. Tapi kalau sebagai seorang idealis, dia bilang keadilan ada. Nah, itu kan seolah-olah tuh. Jadi ketika kita bicara sama orang yang lagi idealis, oh dia idealis orangnya. Orang itu sebenarnya lagi acting. Lagi apa maksudnya? Act as if seolah-olah. Wah, dia idealis tuh orang. Realitasnya kan nggak gitu. Jadi kita ini seorang realis atau seorang idealis. Mungkin membedakannya itu. Nah, kalau dalam tatanan acting, ya, itu kan si aktornya itu dia berperan seolah-olah benar-benar dia jadi karakter tersebut, seperti Ibu DF bilang, menyatu dengan emosi dan latar belakangnya sehingga bisa menciptakan dalam tanda kutip keaslian. Misalnya ya, seorang aktor dia bermain sebagai ayah yang kehilangan anak. Ini anak saya, ya anak kandung saya, dia kehilangan anaknya. Sekarang ada seorang yang nggak pernah kehilangan anaknya, anaknya jatuh dari apartemen meninggal. Itu saya, tragis. Nah, kalau sekarang dua orang ini disuruh bermain dalam film, seorang aktor yang nggak pernah kehilangan anaknya, dia harus berlatih merasakan kehilangan seolah-olah itu benar terjadi. Tapi kalau anak saya dia suruh main, dia nggak usah lagi seolah-olah dia mengalami itu, dia tinggal bawa aja memori. Sama juga mendidik anak. Makanya di psikologi ada peranan role playing. Mungkin yang disampaikan oleh BDF itu mengarah ke sini juga, Mas Taufan. Sudah nafasnya sudah satu sebenarnya. Ya, silahkan tadi mungkin dari DF akan atau ada tambahan. Iya kan begini, tadi saya menyampaikan mungkin saya tidak saya pecah gitu ya. Maksud saya di situ tentang karakter. Tadi saya berbicara tentang sifat bawaan. Itu yang menjadi kepribadian kita. Bawaan ini, sehingga bawaan ini yang termasuk dari mungkin DNA, memori yang tadi saya berbicara terkait dengan dharma, karma yang kita lahir melalui perantara leluhur kita, bapak ibu kita, kakek nenek. Nah itu menjadi karakter bawaan, karakter khas, kepribadian, menjadi kepribadian kita. Yang khas itulah yang bisa membedakan dari orang lain. Kalau yang saya maksud selanjutnya tadi, yang apa yang kita dapat, jadi terbangun dari pendidikan, pengalaman kita sehari-hari, itulah yang kita dapat, yang bisa kita kembangkan. Seperti itu. Menjadi pengembangan diri kita. Dari pribadi kita yang akhirnya mungkin kita sadari sekarang, kalau itu kok seperti ini saya, setidaknya dengan pengalaman-pengalaman kehidupan, itu mungkin bisa berubah. Tetapi karakter pribadi dia yang sesungguhnya bawaannya itu ya, itu bagaimana kekuatan itu tadi, sesungguhnya dari kesadaran diri kita itu untuk berubah. Tapi secara dasarnya dari apa yang didapat secara keseharian itu yang bisa dikembangkan secara utuh dan juga pun bisa luas dalam pengembangannya. Itu juga bisa kita punya tujuan apa, ingin mencapai cita-cita apa, dengan semangat kita bagaimana, ya mungkin bisa terbangkit dari unsur-unsur apa yang ada di dalam diri kita, mana yang bisa kita kuatkan, mana yang bisa kita pakai, hal apa yang akan kita capai, mana yang bisa saya pergunakan. Jadi di situ. Jadi kalau gitu, ya,
teknik escape, sekali lagi ya, kita bedain dulu ya antara eh, antara bukan acting gitu aja ya, sama bukan acting sama acting. Kalau acting itu seolah-olah gitu ya. Kalau nggak kita terjebak sama sama apa sama kata-kata gitu. Tapi dalam pengertian yang sesungguhnya sama yang pura-pura gitu ada. Nah, kalau yang disampaikan budaya artinya ketika kita acting itu bisa mengembangkan diri kita. Kalau misalnya kita marah sesungguhnya, lalu kita pura-pura, kita switch nih, mainin peran gitu, role play. Gua nggak sedang marah nih. Nah, itu akan membuat hidup kita secara emosi lebih bagus. Itu yang Tovan maksud ya, itu yang maksud. Iya, betul, Prof. Ya. Nah, jadi nyambung sama punya DF. Karena kalau kita memain karakter esif, kita menyelami, dan kalau kita biasa melakukan itu, otak kita lama-lama pola berpikirnya menyesuaikan dengan itu. Dia merasa gitu. Saya ambil contoh ya. Dulu waktu saya SD, SMP, SMA, saya tuh selalu ranking nomor 1 di sekolah. Ranking nomor 1 dari bawah. Bayangkan, ranking, nanti saya kasih lihat di raport saya waktu SMP sama SMA. Ya, merahnya itu, rekor merahnya itu sama kelakuan sama itu ada 24. Bahasa Jerman, saya ini biasa bahasa Jerman saya 2, ekonomi 3. Ya, sekarang saya jadi profesor ekonomi, kalau ekonomi saya 3. Ya. Dan setiap merah, kalau dapat 5 itu saya dipecut sama ibu saya. Terus kalau angka 4, 2 kali pecutan. Oh, masih SMA masih dipecut. Lalu kalau angka 3, 3 kali. Angka 2, 4 kali. Rapot saya masih ada, nanti saya kasih lihat. Ya. Lalu saya bilang, gimana? Saya ini tahu, saya ini nggak bodoh, tapi saya ini malesnya bukan main. Ya, males. Senang main kan kita SMP, SMA. Nah, terus saya pikir, saya pura-pura aja rajin. Supaya di mata ibu saya, kelihatannya saya rajin gitu. Jadi, saya punya meja, pura-pura lagi belajar, ibu saya ngecek. Pura-pura aja terus. Lama-lama jadi rajin tuh. Sama kita ngibul ya, kita ngibulin aja. Ya. Lama-lama kita percaya, jadi ada nggak salah tuh, the more you fake it, the more you make it. Pura-pura aja cinta sama cewek ini, pura-pura aja cinta. Lama-lama itu cinta. Daniel tuh gitu, pengalaman sama janda gimana Dan? Saya berhasil. Dan ini saya share dong. Jadi pura-pura. Kenapa? Kenapa saya mau tunjuk Daniel? Karena kemarin Daniel menyampaikan 3 hal yang kontradiktif. Dalam soal seks, dalam soal cinta, dia mengatakan tesisnya, I'm an animal. Haha, dia binatang tuh. Dan dia nggak mau hipokrit. Yang kedua, I'm kind. Yang ketiga, saya ilahi juga, I'm God. 3 tuh. Kan nggak mungkin bisa 3 tuh. Kita aja pilih ini atau ini, dia bisa 3-3-nya. Berarti ada 2 yang dia lagi as if. Benar nggak, Dan? Tapi dia merasa itu suatu kebenaran. Kenapa? Karena dia terbiasa mengkondisikan itu sehingga dia bisa bermain role. Kapan saya main di sini, kapan saya main di sini, kapan dia di sini. Kalau sama janda ini saya mainnya ini, main binatang. Sama janda ini saya mainnya ini. Dia jadikan tools. Jadi itu tools. Gimana ada? Jadi dia lagi bahas sendiri nih dalam soal asif. Ya. Oke. Clara cuma ada salah satu. Nah, dalam proses. Sorry satu lagi. Oke. Dan kaitkan sama Tovan bilang ya yang itu tergantung kesadaran. Nah kalau kesadarannya masih binatang harus dievolusi jadi manusia, harus dievolusi jadi laki-laki. Kesadaran. Tapi kesadaran pun kan bisa-bisa kita acting juga, bener nggak? Asik. Makanya Tovan ini khayalan, dia bilang. Mungkin kita ini lagi di kondisi khayalan. Sebenarnya gimana? Gitu. Kita lagi bermain role atau enggak? Gitu. Nah, saya menarik pengen lihat Daniel karena dia punya 3 hal. Jadi dari proses perjalanan akhirnya kan kita memahami diri kita yang
cakupannya paling luas. Bahkan dibilang luas pun nggak bisa, karena diri kita yang itu dia nggak ada ini, nggak ada boundary-nya, nggak ada cakrawalanya, nggak ada batasnya. Nah, ibaratnya gini, diri yang ilahi itu kita ibaratkan sesuatu yang sangat luas, tak terbatas, dan diri yang aku pribadi ini manusia seperti lingkaran yang ada di dalam cakupan yang tak terbatas tadi. Terus diri yang binatang itu lingkaran yang lebih kecil yang ada di dalam diri si manusia. Nah, ketika aku melihat keberadaanku seutuhnya dari kacamata si ilahi, maka aku juga mengenali diriku yang manusia, aku juga mengenali diriku yang binatang. Nah, ini tiga-tiganya penting, ada role-nya masing-masing memang dalam dalam kehidupan kita sebagai wujud yang ini manusia gitu. Karena sisi basic insting itu, sisi naluri dasar kebinatangan itu kan kita perlukan juga untuk mempertahankan keberadaan spesies kita biar nggak punah. Kita untuk berkembang biak kita butuh nafsu birahi, kita untuk tetap bertahan hidup kita butuh nafsu makan dan segala macam nafsu yang lainnya. Hal-hal yang sifatnya basic insting lah gitu. 4F itu kan. Food, fuck, flight, fight. Ini kan kebinatangan. Terus yang sisi manusia itu yang dia udah mulai punya empati, dia udah mulai bisa berpikir kompleks, kalkulatif, punya pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana dan seterusnya. Sedangkan sisi yang ilahi tadi dia hanya mengamati aja, hanya mengamati dan tahu kapan harus bagaimana gitu. Harus pakai yang mana, ini kan tools saja. Nah, soal kalau ngomongin cinta, cinta yang ilahi itu ya sebenarnya nggak bisa didefinisikan dengan kata-kata, karena itu memang dia juga nggak terbatas sifatnya, sangat universal sekali. Sedangkan ketika cinta itu udah masuk ke mekanisme otak, maka akan melibatkan hormon, akan melibatkan emosi dan lain-lain, dan di situ ada basic instinct yang akhirnya ikut berperan juga gitu. Mau nggak mau itu. Makanya saya suka banget tuh lagunya Rihanna yang Love on the Brain. Di situ dia mendefinisikan bagaimana cinta itu ketika si cinta ini singgah di otak gitu. Bagaimana dia liar, bagaimana dalam lirik lagu itu kan si Rihanna menggambarkan bahwa oke, cinta yang ada di otak gue ini emang membuat gue babak belur. Tapi gue nggak bisa lepas dari dia karena dia mainnya enak gitu. Make me black and blue, but it fuck me so good, so I cannot live without it also. But if I live with it, I became black and blue. Dia dilema di situ. Dan kebetulan saya punya pengalaman yang relate dengan lirik lagu itu. Saya pernah punya pasangan yang bikin saya babak belur. Tapi saya susah lepasin dia karena mainnya enak. Itu, bro. Nah, jadi di satu sisi you nggak cinta sama dia, ya misalnya ya. Tapi kalau you tinggalin dia, you tahu you akan kehilangan yang enak itu. Iya. Nah, oleh karena itu kita bermain role kan. Ya. Saya mengabaikan babak belurnya itu, karena bagi saya babak belur worth it lah gitu. Iya, jadi kita asif. Jadi asif itu kalau menurut teorinya Daniel, acting ya dalam pengertian itu tools untuk, kalau Ibu BF mengatakan tools untuk mengembangkan diri, bisa kita ngembang lebih baik jadi kekuatan. Kalau Daniel pendekatan itu sebagai tools untuk survival. Kalau contoh tadi ya, kalau dalam psikologi tools untuk menyembuhkan orang. Ini teori asif role play itu powerful banget. Nah, kalau itu begitu, apa kaitannya teknik seolah-olah sama kemunafikan? Jijik itu pikirannya kotor, dia suka. Boleh saya tanggepin, Prof? Iya dong. Kalau kemunafikan itu dia melakukannya tanpa menyadari part-part dari si diri ini.
mana diri yang binatang, mana diri yang aku manusia, mana yang ilahi itu. Nah, sedangkan jika dia melakukannya dengan penuh kesadaran, maka seperti yang Prof bilang tadi, itu bisa menjadi metode untuk menterapi diri sendiri, untuk pembentukan karakter gitu. Jadi dengan cara membiasakan diri memerankan karakter tertentu, lama-lama terpola habit gitu. Yang akhirnya kita menjadi apa yang habit yang kita habituasikan itu, gitu. Apa yang kita biasakan gitu. Nah, itu juga sebabnya banyak aktor dan aktris yang dia sebagai pemain watak yang terlalu sering memerankan watak yang sama, akhirnya dia terjebak di perwatakan itu. Tapi beberapa dari mereka, banyak contoh ya, seperti Jim Carrey, Denzel Washington, terus si Morgan Freeman dan Keanu Reeves, yang akhirnya dia gara-gara terjebak pada permainan watak yang terlalu sering dimainkan, dia mulai mempertanyakan siapa aku sebenarnya. Nah, ketika dia mulai mempertanyakan siapa aku sebenarnya, saat itu dia mulai masuk ke ranah yang lebih spiritual gitu. Ya, Makanya contohnya James Cavalier waktu dia memainkan peran Jesus Christ, ya, dia kan berubah jadinya kan, ya, jadi spiritual banget gitu ya, karena dia memainkan perannya sungguh-sungguh gitu. Jadi bisa merubah. Berarti kalau itu kan teknik esif tadinya, dia mainkan sebagai aktor, akhirnya dia merasa nyaman dengan itu, akhirnya dia berubah hidupnya itu. ya. Jadi teknik seolah-olah itu powerful banget sebenarnya. Ya. The philosophy of esif. Iya. Kalau teman saya yang saya kenal baik sampai hari ini dia masih seperti itu, seperti perannya itu yang meranin Wiro Sableng. Ken itu seperti itu sehari-harinya. Ya, jadi meranin itu seperti itu. Jadi sudah menjiwai dia ada di situ gitu. Dan itu saya kan teman baik ya dulu, ini lama juga nggak ketemu sih. Kalau ketemu dia ya dia masih seperti kayak main film aja, itu gayanya seperti itu. Siapa Bu? Ken Suraida? Yang meranin Ken. si buta dari Gua Hantu. Sorry. Oh, Iya. Wiro Sableng, Wiro Sableng kan. Iya. si buta dari Wantu beda lagi. kalau begitu teknik Itu esif, seperti itu. kalau gitu teknik esif bisa dipakai untuk mencari jati diri kita yang sesungguhnya. Kalau gitu. Iya. Betul. Tapi biasanya terjadi begitu jika si pribadi ini memainkan karakter yang bukan dirinya sendiri saat dia adalah seorang aktris atau aktor gitu. Tapi Oke. kalau Oke, kalau itu Daniel, saya nanya-nanya terus ya, kasih jawaban untuk mengekstrak kalian punya potensi gitu ya. Kalau gitu, diri kita sekarang ini asli atau lagi mainin karakter? depends, tergantung seberapa dalam kita menggali diri kita sendiri gitu. Untuk orang yang udah sampai kedalaman tertentu dalam proses penggalian dirinya, menjawab pertanyaan siapa aku itu. Tapi kan harus jujur. Misalnya gini. Ya, betul. Iya, betul, kuncinya jujur. Misalnya gini, saya ini seorang akademi, ya. Lalu dilihat orang suka diskusi spiritual, orang memandang saya sebagai example. Tapi sebenarnya keinginan saya pengen hidup di satu community yang free love, yang orki. Kehidupan saya sekarang bertentangan. Berarti kan semua yang saya lakukan ini kan kemunafikan. Betul nggak? Sebenarnya saya inginkan hidup di satu komunitas di mana nggak usah cari duit di kantor, tapi kita punya pertanian sendiri, lalu kita diskusi apa aja, mandiri. Tapi sekarang saya milih hidup di sini. Kenapa? Karena cari komunitas itu susah. Maksud saya itu kita harus jujur ya. Jadi keanjingan kita itu harus kita jujur kalau kita mau tahu jati diri, betul kan? Ya. Dan misalnya saya sangat setuju dengan konsep poliamori.
bukan swinger ya, poliamori. Karena kita sebagai manusia, kita bukan monogamus. Bukan dalam soal kebutuhan seks ya, tapi dalam soal cinta. Kenapa saya harus mencintai satu orang perempuan? Bisa nggak kita mencintai 2 orang atau 3 orang perempuan dalam waktu yang sama? Bisa banget. Tapi karena masalah society, masalah etika, masalah agama, kita nggak bisa. Berarti saya lagi hanya stay sama istri saya aja itu kemunafikan. Dan ketika kita coba untuk menyampaikan itu sama istri kita salah tangkap. Jadi buat akhirnya kita mau harmoni, akhirnya kita diem aja. Jadi pakai topeng juga. Gitu. Jadi misalnya gini ya, istri saya ini udah almarhum ya. Saya sebenarnya ingin sekali tahu cara berpikir dia yang asli itu gimana. Sehingga waktu dia mati, dia dikubur, saya bukan hanya mengenal yang dia yang topeng, tapi yang aslinya. Dan di dalam aslinya manusia itu ada kebinatangannya, ada keilahiannya. Yang dia tunjukkan hanya keilahiannya aja. Kebinatangannya dia malu tunjukinnya. Kenapa? Karena kondisi-kondisi dia Katolik, dia dulu pernah menjadi nun, dan so on gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu, saya hidup bersama dia sekian puluh tahun, tapi waktu dia mati saya nggak tahu siapa dia. Saya pernah tanya juga sama istri saya, kalau saya mati, apa yang kamu tahu mengenai saya? Dia cuma tahu cuma 10%. Dia nggak tahu apa yang ada sama saya. Ya. Kayak Pak Hashim nih, saya udah lama kenal Pak Hashim. Saya cuma tahu Pak Hashim itu cuma 2-3%. Karena dia selalu nice, Pak Hashim itu selalu nice sama saya. Kalau mungkin di dalam hatinya anjing sih Richard. Barangkali gitu juga, kita nggak tahu kan. Kayak Tovan, barangkali saya tahu Tovan cuma 3%, 4%. Nah, kita sendiri barangkali hanya tahu diri kita sendiri cuma 3-4%. Karena kita udah dikondisikan untuk bermain karakter ini. Jadi siapa? Who am I? Kan pertanyaannya hanya kan itu. Sehingga kita harus memainkan peran-peran as if supaya kita survive. Sebenarnya diri kita siapa? Yang kita mau tuh apa? Kalau misalnya Daniel, kalau you bisa milih, lu sebenarnya pengen hidup di mana gitu? Dengan siapa? Berapa istri? Berapa apa? Masih mau kerja nggak? Apa maunya sebenarnya? Gitu kan? Kalau istri sih saya nggak ada keinginan punya istri. Kalau punya perempuan, saya butuh punya perempuan. Tapi kalau istri saya nggak butuh. Betul. Nah itu keaslian dia. Oleh masyarakat yang sudah punya etika, Daniel ini nggak normal. Daniel ini eksentrik. Kan ada cap-cap kayak begitu kan. Nah seberapa tahan kita dengan tekanan-tekanan seperti itu. Daniel ini kali gay dia nggak mau kawin karena dia gay. Banyak judgment. Nah, kayak pikiran-pikiran Tovan, pikiran Hashim, pikiran-pikiran Firdia, pikiran saya, pikiran Budef, banyak pikiran-pikiran kita yang barangkali tidak bisa diterapkan di society yang masih menganut moral dan etika saat ini. Kita ini post moral semua. Kalau Nietzsche bilang namanya Ubermensch. Ya, Uberman menjadi manusia unggul. Manusia unggul itu dia harus secara berani, secara jujur mengemukakan pikiran-pikirannya baik mengenai moral dan etika. Jadi ada ketersinggungan lagi. Jadi sebenarnya peran eksif itu bisa kita tanya ya Ibu DF. Ibu DF sama mainkan peran, ada nggak peran yang Ibu rasa cocok sekali, tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari juga bisa lakukan itu. Tapi sebenarnya Ibu pengen itu tuh, pernah nggak Bu DF? Ada. Apa itu? Saya selama ini biasanya itu kadang-kadang kan saudara itu melihat kita itu dengan menilai kita, oh ini cocoknya seperti ini kan dari mungkin postur tubuh dan juga wajah kita. Wajah kita sudah melankolis, nah jadi misalkan seperti itu. Jadi seakan-akan oh kamu cocok main di sini, kamu cocok menjadi ini kan seperti itu. Saya paling banyak menjadi yang sedih gitu ya. Teraniaya lah di dalam tokoh ini, banyak kan tuh jadi tokoh yang teraniaya, yang menangis lah, yang sedih intinya. Saya itu sebenarnya pengen jadi orang yang galak, kadang-kadang pengen menjadi seorang antagonis. Dan saya senang, saya pernah memerankan antagonis dengan kemarahan saya yang
Saya sih merasa puas gitu ya di dalam acting itu, tapi waktu itu kita teater ya. Jadi enggak, jadi kita spontanitas di panggung gitu dengan apa namanya eh, pentas seperti itu gitu. Jadi tidak film kan sama juga ya, kita juga berperan. Kita kalau peran itu kan kalau panggung ya bisa teater, drama dan sebagainya kan juga masih termasuk. Nah, saya memerankan itu gitu. Saya senang sebenarnya memerankan dengan sisi kegalakan saya gitu. Wow. Tapi saya malah sering dapatnya peran tentang kesedihan gitu, Bro. Nah ini ya, saya kan belum kenal sama Ibu DF ya. Iya. Kawan-kawan kalau menganalisa dari suaranya, dia kan tadi bilang itu asik itu dari suara, dari tone ya kan itu. Kalau kita dengar Iya. dari sini bukan judging ya. Kalau dari tone, dari suaranya, dari apa, kesannya gimana tuh Firman, Ibu DF-nya? Pak Firman. Saya sih Prof melihat mendengar dari suaranya tegas orangnya ini Prof. Hah? Saya kalau dari pendengaran dari suaranya Prof, tegas dia orangnya Prof. Apa? Tegas. Oh tegas. Tegas ya. Kalau Pak Edi saya nggak tanya, karena dia kenal udah sama itu. Kalau Tovan gimana? eh apa ya, ada wisdomnya gitu dari apa yang dia ini, dari pembawaan, cara berbicara, Tegas, ada wisdom, ada kematangan di situ. kematangan. Ya. Kalau Hasim, Tandanya mulut ya, cerewet bro. apa? Saya lihatnya tandanya mulut gitu, Mulut, cerewet cerewet. ya. Oh cerewet ibu ini. Iya banyak pandai berbicara gitu, bukan gitu ya. Bukan Pandai cerewet. berbicara. Bukan cerewet. Lambangnya mulut gitu. Nah, berarti dia punya kekuatan di throat-nya kan, jadi punya kekuatan untuk komunikasi artinya. Iya, itu. Komunikatif, oke. Komunikatif benar-benar. Wisdom, komunikatif. Kalau lu gimana Daniel? Ada lucunya, Lucu. ada galaknya, ada tegasnya, dan ya sedikit liar dia juga, ada wild side-nya. Ada wild side-nya. Kalau dari nadanya sih lembut orangnya. Lembut. Lembut. Cocok. Kalau galak kayak saya ini kan emang lemah lembut, tapi kelihatannya saya galak. Oke. Pada dasarnya saya galak, tapi saya acting juga, kelembutannya dikeluarin gitu. Kalau galak, kemarin aja saya galak sama tukang saya di rumah, semua pada diem gitu. Ya rata-rata kita harus acting juga. Tapi Ibu Dev ini lembut ya menurut lu ya? Nada suaranya lembut, tapi sifatnya kan perlu disembunyikan juga. Kalau 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 Jero gimana? Sifat keibuan, benar-benar keibuan, Bro. Jadi ada sifat mendidik. Karakternya mendidik, Bro. Saya lama kenal dengan beliau, jadi beliau sangat, saya anggap sebagai sosok seorang ibu gitu, yang benar-benar baik orangnya. Oke. Ini lu semua kalian ngomong jujur atau ada basa-basi? Nah, Jujur. Kalau saya jujur, Bro. Ya, karena Ibu ini kan dia tahan banting, jadi kita bisa ngomong apa aja. Oke. Tadi mayoritas tuh bilang tegas, ya, lalu komunikatif, bijaksana, keibuan, lembut. Daniel ada sedikit, ya, ada liar-liarnya lah, ada liar-liarnya. Nah, kesan itu mayoritas. Nah, si Ibu DF ini dalam kesehari-hariannya lagi bermain, lagi acting, sehingga kalian punya kesan gitu, atau enggak? Gimana Bu DF?
sehingga mereka Iya. bisa gitu. Sedang dia udah Kadang-kadang bilang, acting, kadang-kadang acting, Prof. Kadang-kadang Anak itu sering loh. acting, dia udah sering acting, jujur, Prof. dia udah jujur, dia dikasih peran. Padahal sebenarnya dia pengen jadi antagonis, jadi galak, jadi jadi nggak bijaksana, jadi berlawanan semua tuh. Jadi liar. Jadi liar tuh. Ada tesis dan antitesis. Kan gitu kan UDF kalau dari kawan ibu. Dia sekarang lagi memainkan peran ini. Jadi kesan kalian lagi yang ini. Sisi ininya pernah kita ekspornya. Dia pernah ekspornya. Dia udah ekspor. Karena dia udah ekspor, dia pengen, saya sebenarnya suka sekali pesanan antagonis. Kenapa? Karena dia udah berbosen main seperti ini. Mungkin dia nggak nyaman. Mungkin ini bukan jati diri dia yang sesungguhnya. Jati diri dia yang sesungguhnya, mungkin ini kalau dikondisikan. Mungkin jati diri yang sesungguhnya itu yang tadi, antagonis. Ada kemungkinan itu nggak, Bunda? Ada. Bisa jadi. Jadi begini loh. Kadang-kadang kita penasaran. Dikala kita ketemu dengan teman-teman sama-sama pemain, itu aku pernah ini akhirnya menceritakan, aku belum pernah loh. Jadi ada hal yang ingin kita coba, suka dengan hal yang baru. Seperti itu. Kalau untuk akhirnya menjadi satu di mana kita nyaman, saya kalau memerankan hal yang nyaman buat saya itu berperan sebagai dokter, sebagai guru, sebagai ibu. Saya senang. Tapi ya itu kepenasaranan saya ya pengen memerankan di antagonis pada waktu itu karena saya paling jarang dapat peran antagonis. Di mana saya bisa begitu saya datang seperti membuka pintu, saya buka sepatu saya lempar kena orang sampai berdarah. Nah itu saya seneng itu malahan. Jadi gini ya, ada dari segi berarti ibu ini juga adventurer kan? Iya, Adventurer karena nih. Jadi ada sisi liarnya nih ibu ini. Sekali lagi ngebocah nih. Ya. iya, Dan dia iya, senang memainkan itu, tapi mungkin peranan itu nggak begitu banyak gitu dia dikasih. Ya. iya betul. Pernah nggak hidup as if seolah-olah ini terusnya dilamain bu, sehingga jadi pola pikir, pernah nggak? Gimana? Maaf, gimana Prof? Sisi yang ini ya, yang di sini, yang antitesis ya, pernah nggak ibu merenungkan terus sehingga itu menjadi salah satu pola pikir juga? Gitu. Iya, tapi setelah saya renungkan, saya merasa malu Prof. Nah, malu kenapa? Itu tuh karena judgement dari moral, etika. Jadi juga ekspor kebinatangan you yang tadi bilang tadi. Ya, itu Daniel bilang tuh. Ya, kebinatangan kenapa? Takut judgement dari suami, takut judgement dari tetangga, takut judgement. Jadi kita memakai, jadi kita nggak post moral, ya, sehingga moral dan etika yang itu kita terjebak di situ. Kita nggak jadi Ubermensch-nya Nietzsche. Betul, iya. Nah, coba dieksplor tuh, ya, dieksplor itu. Nanti you akan dapat tesis, antitesis, nanti you dapat sintesisnya. Iya. Misalnya ya. Ini yang kan, gimana? Kalau saya punya kesan dari you, ya, dari suara you itu keibuan, ngemong suaranya, ya, dan punya pengalaman banyak, ya. Kalau saya lihat itu dari tone you. Dan tone itu suaranya suara orang tua, kalau menurut saya. Ya, kalau saya lihat muka you muda, ya, nggak sesuai suaranya. Suaranya kayak old soul. Ya. Suara saya 200 tahun mungkin dok. Ya, umur saya setengah abad. Tapi ternyata dia lihat adventure. Cuma dia malu mengungkapkannya. Kenapa? Karena image yang sudah terbangun di sini akan runtuh. Kan gitu kira-kira. Iya. Nah, jadi sekarang kalau ada komunitas yang bisa menyalurkan, you punya ada wadah untuk memainkan peran itu, you bisa lebih kaya kan? Iya. Lebih kaya. Yang akan datang saya juga memerankan ya kesedihan lagi yang saya perankan. Jadi dalam ceritanya saya sebagai seorang istri dan suami saya selingkuh. Kemudian saya dengan sakit hatinya saya berusaha nanti arahnya ke mistis sih. Jadi saya harus melewati malam-malam panjang dalam kegelapan penuh dengan kesakitan. Seperti itu yang akan saya perankan di film yang akan datang. Ya itu kan udah biasa ibu mainin peran itu. Sekarang peran ini pernah nggak you sebagai yang liar? Mungkin kalau ditawarin itu lu menolak. Kenapa? Takut, malu kali. Sebenarnya you pengen. Pengen tapi nggak, katanya saya nggak cocok di situ.
Mereka Enggak. melihat saya nggak Iya, cocok. iya, karena don't judge the book by its cover, karena wajahnya lembut, cantik, and so on. Tapi sebenarnya di dalamnya liar kayak si Daniel juga. Iya, iya. Ya, nah saya mau cerita sedikit ya. Boleh. Saya mau nanya nih.